Kita datang pada malam hari ini bukan karena kita bisa menyanyi, tetapi kita datang dengan segenap hati kita. Kita mencari kehadirannya, pribadinya. Kita membawa syukur kita kepadanya pada malam hari ini. Kita menyanyi dari hati kita karena merindukan, karena mencari pribadinya. Kita membawa syukur kita yang terbaik kepadanya malam hari ini. Tidak mudah ketika kita ada di dalam keadaan yang sulit untuk kita menaikkan syukur. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, justru di sanalah kita diminta untuk senantiasa bersyukur. Sebab kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami datang malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Ini kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami lewati, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang setia bagi kami semua. Karena anugerah rahmat-Mu turun di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Roh Kudus Engkau melawati setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sapa dia, panggil dia Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Mari buka suaramu malam hari ini. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu
hadapi, kita mau tetap bersyukur sebab Dia Tuhan Bapa yang baik. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Tuhan, Engkau beri yang terbaik bagi kami semua, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. 1 Timotius 1 ayat 12 berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan hal ini kepadamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Selalu baru setiap pagi. kiranya Kau berkenan atas pertemuan ini. Mari angkat suaramu malam hari ini. Mari sampaikan kata-kata syukurmu kepadanya malam hari ini. Kuasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Kasih-Mu besar. Habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru bagi kami. Kami mau bersyukur pada malam hari ini, Tuhan. Kami mau memandang kepada-Mu malam hari ini. Kami mau membawa hidup kami, hati kami kepada-Mu. Nyatakanlah kehadiran-Mu di tengah-tengah kami malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan kami. Kuasa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Muliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah Engkau teringat melihat yang sakit,
yang berseru, yang memohonkan permohonan doa. Biarlah malam ini, biarlah Engkau mendengar seruan anak-anak-Mu yang terbatas. Ampuni ketidakmengertian kami, ampuni kekeliruan kami. Kiranya Engkau berkenan mengulurkan tangan-Mu, kemurahan-Mu turun atas setiap kami yang berkumpul atas malam ini. Dalam nama Yesus, Tuhan lawat jamaah yang sakit Kau sembuhkan. Dalam nama Yesus, Tuhan, anak-anak-Mu yang punya seruan doa malam ini, biarlah mereka melihat kehadiran-Mu. Seperti perempuan sakit pendarahan, mereka punya iman. Asalkan kami boleh menjamah Engkau, maka apa yang kami butuhkan, kekuatan kehidupan-Mu mengalir atas hidup kami. Dalam nama Yesua Masih Adonai. Mari menyembah malam hari ini dengan pengertian bahwa Dia Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di setiap musim kehidupan kita. Biarlah hati kita boleh kebijaksanaan. Mari kita menghitung hari-hari yang sudah Tuhan berikan bagi kita semua. Bahwa Dia Tuhan yang setia di dalam setiap perjalanan hidup kita. Terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua sampai detik malam hari ini. Kita percaya anugerahnya, kekuatannya yang memampukan kita bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu dikenapi.
satu orang pun di ruangan ini malam ini menjadikan ini satu kebiasaan. Mari bawa hati kita, bawa hidup kita, mari masuk ke tempat kudusnya malam hari. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, Tuhan, Engkau melihat setiap umat-Mu malam hari dalam kelelahan kami, dalam kelemahan kami. Kuasa-Mu itu sempurna terjadi, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau setia dalam perjalanan hidup kami. Pegang erat kami Tuhan, tuntun setiap langkah hidup kami. Yesus, Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Ini kami, thank you Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Terus bawa kami masuk Tuhan ke tempat kudus. Bawa kami terhubung dengan Engkau malam hari. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Kami membuka hati kami. Kami mempersilakan Roh Kudus Engkau hadir, menjamah, menyatakan kehadiran Kristus ada di tengah-tengah kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, supaya kami dapat melihat, dapat melihat
kebahagiaan kami malam hari ini. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Oh, Kaulah segalanya, segala. Mari semua memuji Tuhan, menyembah Dia malam hari ini. Dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Mari pandang kasih karunia-Nya yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Sekali lagi, Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami menanti-nantikan Engkau malam hari itu. Kami menyediakan hati kami, pikiran kami malam hari ini, Bapa. Kami rindu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan yang mengubahkan, yang memulihkan. Terima kasih Jesus. Jesus, bawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau malam hari ini. Kami mau memandang kepada-Mu malam ini. Mau mengejar hadir-Mu malam ini. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu.
kasih Tuhan. Haleluya. Ya darah Yesus yang menyucikan, menguduskan kami semua. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan darah Lammu. Ya darah Yesus, dan darah Yesus yang mengampuni, yang menyucikan, menguduskan kami semua. Firman-Mu Tuhan mengubahkan, menguatkan, meneguhkan, memulihkan. Kami tetap percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau hidup, Engkau ada, Engkau bergerak, dan Engkau memulihkan setiap dari kami semuanya. Menuju keserupaan Kristus. Keserupaan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Yeremia 31 ayat 3. Sudah semuanya, ayo baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri Kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tiba. itu aku melanjutkan kasih setia kepada. Amin. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Amin. Kasih salam kiri kanan dulu dong, katakan Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi kita semuanya. Amin. Ya, bukan karena kita lakukan A, B, C, tidak loh. Ya kan? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan tidak cuma hari ini. Kalimat ini katakan, aku melanjutkan kasih setiaku kepada siapa? Kepada. Amin. Jadi dia terus mengasihi. Dia terus mengasihi. Dia terus mengasihi kita. Amin. Pegang ini dulu. Jadi di tengah persoalan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi atau saya hadapi, dia tetap mengasihi kita. Jadi bukan berapa banyaknya. Seringkali orang berkata gini, Pak, aku pengalamanku banyak ini, itu, dan sebagainya. Bukan itu, tapi pembelajaran apa yang Tuhan berikan. Di tengah persoalan yang Bapak Ibu sedang hadapi, termasuk saya, dia terus melanjutkan kasih setianya buat kita. Amin. Dan dia terus mau kita dapat sesuatu, pembelajaran apa. Bukan pengalaman ini, bukan pengalaman itu, tapi pembelajaran apa yang Tuhan mau. Jadi sampai kapanpun tetap percaya, kasih setianya ada buat Bapak Ibu semuanya. Kasih setianya ada buat kita. Amin. Di tengah apapun itu, Mazmur 23, meskipun di tengah, terus kalimat selanjutnya, selalu. Dan dia selalu menyediakan hidangan di hadapan Allah. Selalu ada. Karena janjinya ya dan amin. Haleluya. Nah, tapi ada menjadi batal karena kita sendiri. Mari kita lihat saya ulangi lagi yang terakhir bulan lalu saya sampaikan dari Efesus tentang heavenly realm, tentang suasana surga, tentang habitat surga, tentang hadirat Tuhan yang menyapa kita semua. Mari kita lihat Efesus 1 yang ketiga. Oke, mari baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus amin. Bukan nanti, bukan besok, tetapi telah. Berarti dia telah mengaruniakan kepada kita, bahasa Inggrisnya, every spiritual blessing in the heavenly realm in Christ. Di dalam Kristus, dia telah menyediakan semuanya itu. Amin. Buat kita. Bukan nanti setelah kehidupan kita dunia, tapi sekarang. Amin. Tangkap ini dulu. Sehingga cocok dengan doanya Tuhan Yesus. Bagaimana? Datanglah. Di mana? Amin. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di mana? Di rumah tangga kita, di bisnis kita, dimanapun kita berada, kerajaannya harus datang. Cocok dengan ini. Bukan nanti. Kerajaan itu datang sekarang. Bukan besok, enggak. Segala berkat rohani, realem surga itu ada buat kita semuanya. Amin. Haleluya. Kasih salam kiri kanan sekali lagi. Ada surga yang bersama dengan kamu. Nah, baca sama-sama yuk. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Biasa yang saya lakukan pada waktu saya mempelajari firman Tuhan, saya merenungkan minimal dari Injil yang ada. Jadi ini dari Bapak Ibu bisa pelajari nanti di rumah, Markus 9, kemudian Matius 17, kemudian Lukas 9.
Ya, jadi itu yang saya baca, yang saya pelajari selain dari bahasa-bahasa yang lain. Nah, kalimat ini lucu. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini aneh, tetapi itu kejadian. Nah, mari kita lihat di Matius 17 ayat yang ke-14. Nah, ini perikopnya tentang seorang ayah yang punya anak. Ya, kemudian anaknya sakit. Dia bawa ke murid-muridmu. Kalimatnya jelas di situ. Murid-muridnya. Ada murid-muridmu. Jadi murid-muridnya siapa? Tuhan Yesus. Di semua Injil tadi, mereka bawa anak ini ke murid-muridnya, tetapi tidak sembuh. Nah, muncul kalimat ini dari orang itu, dari bapak ini adalah, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kenapa sih ayat ini muncul? Nah, ini baru muncul ke saya itu muncul tiba-tiba kira-kira bulan yang lalu. Kalimat ini muncul pada waktu itu anak saya yang kedua, dia sedang di Bandung. Kemudian dia mau belok, nyetir mobil kantor. Sudah di depan kantor, dia belok kiri, sudah pasang tanda rating belok kiri. Tahu-tahu dari sebelah kiri motor terobos. Kena spion mobil itu. Jadi spionnya sampai ke depan. Orang ini jatuh, cowok. Orang ini jatuh, ketindihan sepeda motor. Singkat cerita, semua turun kan, anak saya turun, kemudian OB yang ada di situ, teman-teman yang ada di kantor dia pada keluar. Nah, ternyata di situ orang masih muda, ternyata putus nih, sampai patah 2 tulang. Jadi anak saya, temannya, kemudian dan orang-orang lain anterin dia ke rumah sakit, panggilin ambulan dan sebagainya. Masuk rumah sakit, terus saya bilang sama anak saya, temenmu aja yang terus pantau orang ini sambil kita berdoa. Saya bilang gitu, kita doakan dan sebagainya. Jadi diurusin ambulannya, diurusin asuransinya, semua yang ngurusin anak saya sama teman-temannya. Nah, singkat cerita mereka operasi, kita tetap saya tetap doa, singkat cerita mereka tetap pantau dan mereka kabari saya. Terus hari Rabu, itu anak saya telepon gini, Pak, orang tuanya mau datang, minta ketemu. Terus normalnya, pikiran Bapak Ibu mungkin sama dengan saya, pikiran saya seperti ini, pasti dia minta ganti rugi, ya kan? Padahal secara ini kan tidak salah, dia yang nabrak dan sebagainya, pasti dia minta ganti rugi. Saya ngomong sama anak saya gini, ya kita kasih empati, karena dia putus itu pasti beberapa bulan tidak bisa kerja. Berarti kan pasti perlu biaya hidup dan sebagainya. Terus anak saya nyeletuk, loh kalau minta ini Pak, malu ini minta dan sebagainya. Dia sudah pikirannya sudah macam-macam, terus dia nangis gitu. Nangis. Terus dia ngomong gini sama saya, Pak bisa datang. Dengan suara nangis bisa datang. Coba lihat Amsal 35-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam seluruh lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ayat ini buat saya jadi tema buat pegangan. Pada waktu anak saya ngomong, Pak bisa datang sini dengan suara nangis. Saya sudah hampir ngomong iya. Ayat ini muncul berbicara pada saya. Saya cuma ngomong sama anak saya, besok Papa tak putusi. Papa mau berdoa. Papa mau doa dulu. Tak putusi besok, saya bilang gitu. Sambil nangis ya. Terus saya bilang, oke yuk kita doa. Siang itu jam 12-an lah. Kemudian saya doa. Kemudian selesai. Kemudian saya aktivitas kerja. Sebelum saya kerja, saya Tuhan ini aku berangkat atau tidak. Karena ya saya belajar. Sampai malam, sampai pagi di Kamis itu, saya bangun seperti biasa 4:30 jam 4 saya bangun. Yang muncul itu gini, di tengah doa pagi itu, Tuhan aku percaya, Engkau itu Immanuel. Terus muncul ya tadi, tolonglah aku yang tidak percaya. Kaget saya. Aku percaya Engkau ada, Engkau menyertai anak saya. Tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya pertama nggak ngerti ayat ini di mana, tapi saya tahu ini ayatnya gitu loh. Dari ketemu ayat ini Tuhan tolong. Yes, aku percaya Kau sertai, Engkau ada, Kau bersama dengan anakku. Kemis jam 10-an itu saya telepon lagi. Ya apa? Ada info? Tidak ada apa. Tapi dia sudah tertawa. Dia sudah cerita sampai tertawa. Terus dia cerita, Pak sudah siapain ini, nanti ketemu di kafe ini, sudah survei di kafe ini. Terus saya bilang, kamu sudah ada terdistract? Tidak, sudah tidak ada pikirannya. Tidak, yuk ya kita doa lagi. Kita patahkan, saya bilang gitu. Itu Kemis. Kemudian Jumat, ketemu jam 9 sampai jam 11 itu baru dia WA. Tuhan aku jam 11 itu saya percaya Tuhan Kau ada, Engkau hadir di situ. Engkau ada, Kau hadir di kafe itu, saya bilang gitu. Jam 11 kurang, jam 11 lah anak saya itu WA. Ini,
Orangnya datang sendirian, Pak. Tetapi pakai semua yang barang dia pakai bermerek semuanya. Saya langsung duduk, Tuhan ampuni aku. Aku berpikir negatif tentang orang itu. Hidup itu seperti itu ya. Di satu sisi kita ngomong percaya, tapi di sisi yang lain kita ngomong tidak percaya. Nah, apakah Tuhan senang seperti itu? Nah, mari kita lihat. Yesus marah menegur murid-muridnya karena mereka tidak bisa mengusir dan menyembuhkan anak itu. Bisa dibaca Matius 17 ayat 17. Hai kamu angkatan kamu yang tidak percaya dan sesat. Jadi Yesus tidak ngomong tidak percaya toh loh. Tidak percaya dan sesat. Bapak Ibu ini bisa baca di rumah itu kalimat Tuhan Yesus selalu ditulis dengan huruf warna merah. Yesus katakan kamu tidak percaya. Kamu sesat. Berapa lama lagi kamu harus tinggal di antara kamu? Ya, jadi gemes, marah, dan sebagainya. Kenapa Yesus lakukan seperti itu? Karena Lukas 9 katakan, Yesus mengutus ke-12 muridnya, memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, untuk apa? Menguasai setan-setan, dan untuk menyembuhkan semua penyakit kan ya? Kan tidak ada tulisan, cuma flu, encok, masuk angin, tidak ada. Semua penyakit. Amin. Yesus sudah tumpang tangan memberikan tenaga. Sehingga Yesus marah pada waktu murid-muridnya. Kenapa kamu tidak percaya? Artinya apa? Kepercayaan ini penting. Buat Yesus penting bahwa kita ini harus percaya. Yesus tidak marah kepada anak itu loh. Anaknya kan dirasuk setan. Yesus tidak marah. Wes sampai kerasuk setan kenapa? Yesus marahnya kepada murid-muridnya. Bahasanya sudah tak ajari loh. Kok gak bisa? Iya Pak ya. Bisa lihat pentingnya seperti itu. Matius 17 ayat 20 bahasa King James-nya jelas. Iya toh. Diulang lagi sama Yesus di Matius 17 ayat 20. Kenapa engkau tidak percaya? Nah, jadi penting sekali buat Yesus bahwa kita ini harus percaya. Amin. Tidak bisa kita ngomong setengah-setengah, tidak percaya, kemudian ini sebentar percaya, tidak bisa. Ibrani 11, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Roma 1 ayat 17 katakan, sebab di dalam nyata kebenaran dari iman orang benar hidup oleh iman. Tidak ada komanya, titik, oleh iman. Jadi saya tahu bahwa percaya itu penting banget buat Tuhan Yesus. Dari apa perenungan saya? Dulu saya berpikir seperti ini. Kalau misalnya 0 ini sampai 10, saya ini misalnya sudah sampai 8, ini 10 percaya, wis lumayan ya. Dulu saya berpikir seperti itu. Jadi saya progres, saya percaya, itu bertumbuh ini. Sampai 8, wis lumayan lah. Sebentar lagi sampai 10. Tapi karena Tuhan menghardik murid-muridnya, Tuhan marah kepada murid-muridnya, kemudian kalimat ini katakan hidup oleh iman dan tidak ada yang lain. Paradigma saya jadi berubah. Pola pikir saya berubah. Bahwa buat Yesus, ketidakpercayaan itu tidak bisa ditolerir. Amin. Nah, dulu saya mentolerir. Ya, aku cek belajar loh. Yesus enggak loh. Pada waktu murid-muridnya enggak bisa sembuhkan, Yesus enggak langsung, oh ya gak apa-apa lah. Kan masih belajar murid-muridku. Kan baru sekian tahun belajar sama aku. Ya gak apa-apa kan. Ya, Yesus langsung marah sama itu. Jadi ketidakpercayaan tidak bisa ditolerir. Nah, saya kasih gampang ini. Saya pernah ngalami. Saya pergi, waktu itu saya masih punya printer. Printer itu selalu diisi sama diesel solar. Saya pergi ngisi. Kurang seperempat, tidak boleh kurang seperempat, itu solar. Zaman itu seperti itu. Jadi seperempat masih lebih sedikit saya isi. Saya isi sampai penuh. Besok terus saya pulang, besok pagi tidak bisa nyala. Kenapa tidak bisa nyala? Karena kecampur sama air di pom bensin itu. Ada waktu kita tidak percaya, selesai. Ini yang membuat saya, engkau ajaib Tuhan. Contohnya ini. Saya ini berpikir bolak-balik. Kenapa ya? 2 juta orang keluar, yang masuk berapa orang? 2. Iya Pak ya? Sama Tuhan diatur, keluar dari Mesir. Waktu keluar dari Mesir, lihat mujizat,
Lihat. Ngalami mujizat? Ngalami. Ada tiang awan, tiang api? Ya. Tetapi 2 tok yang masuk di angkatan yang pertama. Ibrani 4 ayat 6. Lihatan ya. Tetapi tentang yang ke-6 ia berfirman. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tidak masuk dalam perhentianku. Ibrani 3 ayat 19. Ketidakpercayaan mereka. Karena tidak percaya loh. Lihat, ngalami, tetapi cuma 2 orang yang masuk. Ngeri apa enggak ini? Mau tetap tidak percaya? Atau mau mengizinkan tidak percaya ada di dalam hidup kita? Seharusnya tidak. Jadi mereka ini lihat mujizat, mereka ngalami mujizat, tetapi mereka tetap tinggal di dalam ketidakpercayaan mereka. Beberapa hari yang lalu, belum sampai seminggu, ada seorang ibu kanker, berobat Indonesia, nggak bisa, berobat luar negeri, sampai di luar negeri, dokternya ngomong, Bu, sudah minum obat ini, sudah minum obat ini, sudah minum obat ini, sudah diminum semuanya. Sudah, Bu, nggak ada obat, terus pulang aja. Serius ini sungguhan. Kemudian dia pulang, dia cuma doa, dia ketemu Tuhan, dan dia progres kesembuhan. Waktu ketemu suaminya bilang ini, aku nggak percaya Tuhan, Pak, karena nggak cocok dengan logika aku. Ada. Nanti istriku wes sembuh total, baru aku baptis ya Pak ya. Padahal sudah lihat istrinya ngalami mujizat seperti itu. Artinya apa sih Bapak Ibu? Hidup itu ada di pilihan kita. Mau milih sepenuhnya percaya, atau mau misi ada tidak percayanya. Pada waktu kita terus tinggal di dalam ketidakpercayaan, bahwa semakin lama justru semakin tidak baik dalam hidup kita. Hati kita menjadi degil, keras. Nah, makanya itu orang hidup percaya. Kita orang Kristen, anak Tuhan, hidup karena percaya. Nah, Roma 12 katakan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut apa? Ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, di Matius tadi, kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, di Matius yang tadi, di Injil Lukas, di Matius boleh baca salah satunya, di situ jelas. Pada waktu kita punya iman, meskipun sebiji sesawi, maka terjadi apa? Gunung bisa berpindah. Amin. Jadi setiap hari kita punya iman? Punya. Karena firman ini. Jadi jangan berkata, aku tidak punya iman, Mbak. Tidak loh. Firman berkata kita masing-masing punya ukuran iman. Jadi mari lagi, jangan biarkan ketidakpercayaan itu ada di dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya iman itu bekerja? Karena penting buat kita untuk tinggal di dalam iman ini. Amin. Yesus tidak suka dengan yang namanya ketidakpercayaan. Saya terus, Tuhan ampuni aku karena aku tidak percaya. Seperti tadi, di satu sisi saya percaya Immanuel Tuhan menyertai, tapi di sisi yang lain pada waktu kasus ini, aku tidak percaya loh Tuhan. Tapi saya melihat kalau aku terus ini, aku tidak bisa. Aku harus percaya Dia sepenuhnya. Amin. Nah, mari kita lihat bahwa untuk itu terus bekerja dalam hidup kita, maka kita mesti dengar terus firman. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan begitu juga sebaliknya. Kalau kita mau yang tidak percaya ini terus bertumbuh, berarti kita juga mendengar yang berlawanan dari firman. Oh iya Pak ya. Prinsipnya kan sama. Pada waktu kita dengar firman, maka firman itu kan selapis demi selapis akan membentuk hati kita. Membentuk kita untuk terus percaya dan percaya. Tetapi pada waktu kita mendengar yang lain yang bukan dari firman, maka selapis demi selapis, maka muncul yang namanya ketidakpercayaan. Jadi bukan tiba-tiba langsung tidak percaya. Sama seperti tadi yang saya alami kan. Aku percaya, tapi di sisi yang lain tidak percaya. Ayo sama-sama belajar. Dengar terus firman-Nya. Kemudian kita terus dengar, maka itu akan mengubahkan hidup kita. Nah, mari lihat. Iman timbul dari pendengaran. Pada waktu mendengar yang bukan dari firman Tuhan, maka itu akan membentuk kita. Pada waktu kita mendengar yang dari Tuhan, maka itu juga membentuk kita. Amin. Mari belajar sama-sama. Terus, Ibrani 4 ayat 2. Sebab kita juga telah diinjili sama seperti mereka, tetapi firman dari pemberita itu tidak menguntungkan mereka, karena tidak dipadukan dengan iman.
King James Version bisa dibukain yang bahasa Inggrisnya. Yang saya poin ini, not being mixed with faith. Nah, pada waktu firman itu tidak dicampur terus-menerus dalam hidup kita, maka kita tidak akan mengalami apa-apa. Yes, sama seperti tadi contoh bangsa Israel. Sudah lihat mujizat, sudah mengalami mujizat, tetapi hatinya masih tidak percaya. Amin. Ayo belajar, saya pun malam ini masih belajar. Maka firman itu harus tercampur, mengubahkan hati kita. Amin. Nah, kalau tidak mengubahkan, Bapak Ibu boleh hadir di sini, hadir di tempat mana, tetapi firman itu tidak mengubahkan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Contoh, ini air. Kalau misalnya saya isi garam, saya goyang gini, terus garamnya bisa larut enggak? Akhirnya yang berubah, airnya jadi asin. Kalau tidak sampai larut, maka tidak terjadi apa-apa dengan air ini, akan tetap air ini. Maka tidak ada orang yang bisa menikmati air ini. Misalnya kalau gula berarti jadi manis. Iya kan? Nah, firman ini ngubah kita sampai kita diubah terus-menerus sampai ngalami keserupaan Kristus. Amin. Jadi di tengah persoalan pergumulan kita hadapi, kita ini baca, kita renungkan, loh Pak abot Pak ngalami ini. Oh iya, siapa bilang enggak? Tetapi pada waktu kita paksa terus baca firman-Nya, firman ini akan mengubahkan kita. Nah, taunya bagaimana pada waktu mulai berubah sikap kita, pada waktu orang-orang di sekitar kita mulai berubah cara pandang kita, orang lain yang melihat kita berubah. Jadi bukan karena sekedar hafal firman A, firman B, firman C, hafal firmannya baik. Tetapi yang menjadi masalah, orang bisa merasakan enggak bahwa firman itu mengubahkan hidup kita. Ini penting. Ini sesuatu yang lain. Siapapun bisa berbicara firman, tetapi permasalahannya apakah firman itu mengubahkan kita? Tidak. Amin. Kalau Bapak Ibu misalnya, saya ajarin, ini cara renang ini seperti ini, seperti itu, seperti ini. Tapi Bapak Ibu tidak masuk ke kolam renang, bisa merasakan, tidak bisa belajar renang, tidak. Ya bisa. Ya kan? Meskipun diajari sampai 5 jam, 2 jam, 3 jam, dan sebagainya, tidak bisa apa-apa. Kalau misalnya Bapak Ibu cuma lihat di YouTube, oh ya ini bagus, ini bagus, tetapi kita tidak hidup di dalamnya, ya kita tidak mengalami apa-apa. Amin. Dia hidup, dia bergerak, dia ada. Saya bersyukur sekali, mari sama-sama ini terjadi dalam hidup kita. Firman itu mengubahkan kita. Kalau Bapak Ibu sudah hafal, baik, tidak salah. Tetapi perlu lebih lagi minta sama Tuhan supaya firman itu mengubahkan kita. Amin. Contoh sederhana. Bapak Ibu misalnya baca buku tentang mobil misalnya ya. Baca buku mobil, bla 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 bla. Baca buku sama masuk ke mobilnya beda enggak? Beda. Ya pada seperti itu. Pada waktu engkau masuk ke firman. Dan firman itu mengubahkan kita. Kau bisa lihat, oh yang ini ya Tuhan ki baik. Tuhan itu hidup. Tuhan itu luar biasa. Amin. Nah pada waktu itu terjadi, ya kita ngalami seperti itu. Makanya itu jangan berhenti percaya. Mari buang segala sesuatu yang menghalangi kita untuk tidak percaya. Harus seia, sekata antara hati, pikiran kita, mulut kita, tindakan kita. Amin. Ada banyak dari kita, loh Pak, gak apa-apa Pak, mulutku kan cuma mulut, yang penting hatiku kan gak seperti itu. Ya gak bisa. Karena ini harus terjadi. Hati percaya, mulut mengaku, tindakan kita terekspresi. Amin. Kalau kita seia, sepakat semuanya itu antara hati kita, pikiran kita, mulut kita, tindakan kita, maka kita akan mengalami mujizat itu. Amin. Mari sama-sama. Loh Pak, aku belum mengalami loh Pak. Ya mari koreksi. Buang yang membuat engkau tidak percaya. Amin. Buang, tidak bisa. Saya semakin tahu tadi ini loh. Yesus saja sampai marah. Nek gak penting masuk Yesus marah. Ya gak mungkin kan? Yesus marah berarti di mata Tuhan penting sekali. Iki loh, kenapa kamu tidak percaya wis tak ajari? Kenapa itu terjadi? Markus 9 ayat 28. Coba lihat Bapak Ibu. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Tuhan, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawaban Tuhan Yesus, nah, jawaban Tuhan Yesus seperti itu. Tapi lihat Matius 17 ayat 19.
mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Pertanyaannya kan sama toh? Jawabannya di ayat 20. Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, kamu unbelief, kamu tidak percaya. Dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Oke? Penting enggak ini sekarang? Ya kan? Yesus tidak ngomong yang lain, kamu kurang percaya. Nah, mari lihat di Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika percaya dan tidak bimbang. Amin. Penting kan ya? Jadi tidak bisa percaya dan tidak percaya. Percaya dan tidak bimbang. Makanya tadi saya yang terakhir dengan pada waktu hati kita percaya, mulut kita memperkatakan, pikiran kita sepakat, tindakan kita sepakat, maka jadi. Amin. Nah, kita mesti melatih seperti itu. Memperkatakan firman, cari Tuhan, apa yang Tuhan mau. Seperti tadi Amsal 3:5-7. Saya tunggu seperti itu. Jadi pada ada persoalan, saya menanti-nantikan Tuhan setiap pagi. Saya berdoa, saya mengucap syukur, saya berdoa, saya mengucap syukur. Ada apa-apa saya naikkan di dalam doa. Hari ini saya di bisnis saya ini buat acara Gebiar Merdeka. Sehubungan dengan 17 Agustus. Saya keliling di kota yang di mana saya ada toko, saya bilang pembeli saya 95% petani. Di saat waktu keliling tidak ada yang namanya panen. Kalau petani itu ada panen, ada duit baru beli. Kalau tidak ada panen ya mereka tidak beli. Nah, saya lihat seperti itu. Tetapi saya tunggu Tuhan. Tuhan, kau mau aku buka jalan ini enggak? Gebiar ini jalan. Sampai yang terakhir gini, saya kan buat seperti ini, planning saya. Kalau orang beli sekian juta, maka dia dapat hadiah ini. Gitu. Nah, 1 hari sebelum mulai, tahu-tahu ada orang itu beli sekian juta. Dan dia dapat hadiah itu. Tapi kan belum berlaku. Gitu. Jadi saya sampai tertawa, Tuhan terima kasih. Engkau bisa datangkan pembeli dari utara, selatan, timur, dan sebagainya. Mata saya lihat, tidak ada panen. Tetapi saya melatih menunggu Tuhan, dengar arahan Tuhan. Amsal 3, sampai saya dapat, baru saya jalan. Yang sering kali kita lupa adalah ini. Berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Nah, kita tidak bisa berubah pada waktu kita tidak mulai di pikiran kita. Iya kan? Kalau kamu berubah, maka persembahkanlah hidupmu. Makanya iman itu bukan ngeyel. Iman itu berserah. Hal pertama berserah. Pada waktu kita berserah, karena kita tahu kita dimiliki Tuhan, Galatia 2:20, maka kita bisa berubah cara berpikir kita. Ini yang terus-menerus. Pada waktu ini tidak berubah, maka kita tidak akan tahu kehendak Tuhan. Tetapi pada waktu kita mau berubah pola berpikir kita, maka Tuhan mulai ubahkan kita step by step, selangkah demi selangkah. Ayo, bisa semuanya. Makanya tadi di awal saya mulai dengan Yeremia 31 ayat 3. Semuanya disayang Tuhan. Tidak cuma Pak Guana, tidak cuma saya, tidak hanya orang-orang khusus. Semuanya kita disayang Tuhan. Cintanya Tuhan sama saya, sama Pak Guana, sama Bapak Ibu semuanya sama persis. Dan dia terus mencintai kita, mencintai kita, mencintai kita. Tapi ada bagian yang Bapak Ibu dan saya harus lakukan. Kalimat ini katakan, janganlah kamu. Siapa kamunya? Ya kita. Benar. Jadi kita tidak omong Tuhan ubahkan aku, Tuhan ubahkan. Tidak. Tuhan kasih perintah ke kita kok. Tuhan mau kita yang berubah. Amin. Nah, pada waktu kita merenungkan firman, maka itu akan merubah kita. Berkali-kali saya bilang 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang atau sudah datang? Sudah datang. Jadi itu sudah baru. Tapi kita terus menjalankan perubahan ini di jiwa kita. Pembaruan pikiran kita. Amin. Ayo latih terus yuk. Saya terus melatih itu. Pada waktu kita tidak latih itu, kita akan masuk dalam pola dunia. Apa Pak pola dunia? Pola dunia seperti ini. Pada waktu kita, ini banyak orang terkamiri. Ada orang beli ini, beli itu, beli ini. Supaya apa? Supaya diterima oleh kelompoknya. Ada orang yang pakai tato, misalnya. Orang-orang pakai itu tujuannya apa sih? Supaya diterima kelompoknya. Iya kan?
Nah tadi di Yeremia 31, Tuhan ki menerima kita apa adanya. Mengasihi kita apa adanya. Saya di Madiun pernah bina kelompok PANG namanya. Itu yang kupingi kuat di bolong ini. Untuk jadi member mereka ini enggak mau pengen ngerokok gitu ya, enggak boleh beli rokok, enggak boleh. Syaratnya harus cari yang ada di jalan. Beli ke warung mau beli enggak bisa. Syarat membernya harus 3 bulan. Tidak boleh mandi 3 bulan. Supaya apa mereka lakukan itu? Supaya diterima. Loh, jangan salah loh. Jangan berpikir mereka orang-orang enggak mampu. Tidak. Mereka cuma pengen diterima dengan kelompoknya. Nah, kita ini diterima tanpa syarat dan tanpa alasan oleh Bapa yang baik lewat Tuhan Yesus Kristus tuh. Amin. Nah, makanya itu bukan kita ini pengen diterima ini itu, kita lakukan ini, kita melakukan itu supaya diterima, tidak. Dia sudah menerima kita. Amin. Puji Tuhan. Makanya itu harus berubah cara berpikir kita. Nah, ini terjemahnya. Baca bahasa Inggrisnya. Iman kita akan menjadi efektif. Iman kita akan menjadi berfungsi. Iman kita akan menjadi baik pada waktu kita memperkatakan. Komunikasi, memperkatakan hal-hal yang baik yang ada di dalam kita in Yesus Kristus. Amin. Nah, ini yang harus kita ngomong. Nah, ayat ini dalam bahasa sehari-harinya katakan bahwa biar mulut kita ini memperkatakan hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Hal-hal yang baik apa? Aku ini anak Tuhan. Dia gembalaku yang baik. Aku telah disembuhkan oleh Tuhan. Nah, mari ngomong itu. Aku adalah ciptaan baru. Aku adalah anak yang diberkati Tuhan. Aku akan hidup terus bersama dengan Tuhan. Nah, mari ngomong, perkatakan itu. Amin. Nah, pada waktu kita memperkatakan itu, maka itu membuat kita tahu. Membuat kita tidak cuma tahu, maka terus diperbarui pola berpikir kita. Amin. Kalau kita tidak memperkatakan itu, maka kita akan memperkatakan yang sebaliknya. Iya kan? Kita selalu memperkatakan, nanti kalau gini bagaimana? Sama seperti anak saya tadi. Pak, nanti kalau minta gini bagaimana? Kalau minta gitu bagaimana? Saya bilang stop. Ojo memperkatakan yang negatif. Kita bawa dalam doa. Dia udah salah omongan anak salah itu. Bener kan ya? Nanti minta ini, minta itu sebenarnya salah. Tetapi saya ngomong sama anak saya, ojo memperkatakan yang negatif. Karena ayat ini. Mari kita memperkatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Mari perkatakan itu. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Ada yang lain katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakannya akan, makanya kita memperkatakan firman. Setuju? Amin. Mulai latihan ya, memperkatakan firman. Oke, puji Tuhan. Nah, 1 Korintus 15 ayat 3 katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, banyak dari kita berpikir, kalau dulu ya dan amin. Artinya kita ini bergaul dengan kelompok tertentu, maka akan bisa mempengaruhi sikap kita, cara kita, dan sebagainya. Sekian tahun yang lalu, waktu anak saya masih seperti ini. 5 tahun atau berapa ini. Terus kan main dengan anak-anak di gang gitu ya. Anak saya yang pertama main di gang. Nah, waktu main itu, anak yang masih itu belum sekolah, belum playgroup anak saya waktu itu. Atau ada anak yang kecil teman dia ini pakai bahasa Surabaya. Ngomong seperti itu. Sampai saya kaget. Terus saya beritahu anak saya, itu omongan tidak baik, saya bilang gitu. Arek kecil mesti diajari. Kenapa? Kenapa gini? Karena di rumahnya seperti itu. Karena anak itu dengar omongan terus dari bapaknya. Karena saya kenal dengan bapaknya, ya bolak-balik ngomongnya seperti itu. Anak belum sekolah loh, tapi niru ngomongan seperti itu. Nah, ini pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang baik. Tetapi hari ini tidak cuma bertemu orang. Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu duduk, kemudian Bapak Ibu lihat Netflix, lihat YouTube, lihat medsos, sekian jam Bapak Ibu lihat seperti bisa mempengaruhi enggak? Bisa. Ya Pak ya. Iya loh. Saya misalnya orang yang bisnisnya sama seperti saya. Dia tunjukin, dia cerita di YouTube atau di IG-nya seperti itu. Nah, saya bilang,
Lho nek aku nuruti ini, batine soleh akeh. Untungnya bisa lebih banyak. Tetapi tidak berintegritas. Nah, kalau kita lihat ke sini terus, ya kita kan ngikuti cara seperti ini. Ya kan? Nah, ini yang harus kita jaga, kalimat ini. Jadi pergaulan buruk bukan karena kita bertemu si A, si B, si C, bukan. Tetapi apa yang engkau jalani ini online mungkin kowe ndelok apa? Gampangnya seperti itu, saudara, ini lihat apa. Dan tanpa sadar itu akan mempengaruhi kita selapis demi selapis. Kita berondak, Pak, aku tetap percaya Tuhan Yesus. Enggak. Nek mbok biar-biar no akan ngalami seperti itu. Benar kan? Pada waktu misalnya saya lihat berita tentang narkoba, ya saya scroll. Tapi pada waktu orang nawari misalnya narkoba di teman saya tertarik enggak? Ya gak tertarik. Loh, karena gak pernah tak bocor, gak pernah tak lihat modelin narkoba seperti apa, ya saya enggak. Tapi misalnya saya biarin, oh ya narkoba ini modelnya gini, oh ya rasanya seperti ini. Bisa pengen enggak nyoba? Ya bisa. Jangan dibilang pendeta enggak bisa. Ya bisa. Makanya pergaulan yang buruk enggak cuma bicara ketemu seseorang, tetapi sehari-hari yang masuk no ini apa? Lewat medsos dan sebagainya hari-hari ini. Yuk hati-hati, karena itu bisa merusak kita. Nah, saya terakhir ayat ini, Markus 8, 17, 18. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangan, ini Yesus gini, Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya. Murid-muridnya sudah lihat mujizat 5.000 orang makan roti, kemudian berjalan bersama Tuhan Yesus, kemudian mereka tidak bawa roti, mereka bingung. Ya kan, tapi Yesus ngomong ini. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidak melihat. Kamu mempunyai telinga, tidak mendengar. Tidakkah kamu ingat lagi? Saya percaya 1000%, tidak cuma 100%. Bapak Ibu yang hadir di sini pernah ditolong Tuhan. Amin. Ya kan? Hari ini Bapak Ibu juga mengalami masalah. Betul kan ya? Termasuk saya. Tetapi Bapak Ibu harus lihat. Dia harus dengar. Dan harus paham. Kalau dulu Tuhan tolong. Kalau dulu engkau mengalami sesuatu dan sebagainya. Tetaplah percaya dia baik. Sangat baik. Amat baik. Tetapi pada waktu kita tidak lakukan itu, di mana kita dengar dari kata orang, maka Yesus katakan, telah degilkah hatimu? Saya mengerti kenapa cuma masuk 2 orang di tanah Kanaan dari 2 juta orang. Karena hati mereka telah degil. Mau hatimu degil? Tidak, jangan. Yesus tidak suka dengan orang yang hatinya degil. Yesus marah dengan ketidakpercayaan. Pada waktu ketidakpercayaan ini terus ada di hati kita, tambah lama bisa membuat hati kita degil. Buktinya apa? Kita akan mulai sinis. Benar enggak ya Tuhan tolong? Benar enggak ya Tuhan bisa tolong? Kenapa aku belum ditolong sedangkan dia sudah ditolong? Bisa muncul seperti itu loh. Sama seperti tadi kan ya, istrinya ngalami kesembuhan, suaminya bilang seperti itu. Tak pikir itu tidak terjadi, tapi bisa loh. Ayo latih hati kita. Ayo kita tidak kompromi dengan ketidakpercayaan. Amin. Saya belajar. Setiap malam, Tuhan ampuni buat ketidakpercayaan ini. Pada waktu kita bimbang, pada waktu kita ragu, pada waktu kita khawatir, maka di situ kita sedang tidak percaya. Amin. Jadi kita lupa jenenge manusia ya tetap orang khawatir, oh iya. Tetapi kita tidak dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Karena kita percaya dia Tuhan ada. Dia bergerak, dia terus bersama dengan kita. Amin. Saya tetap percaya ada kuasa Tuhan yang akan terus bekerja dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya tadi ketemu Pak Guana, ada cerita pertobatan orang yang luar biasa. Saya ini benar-benar hari-hari terakhir. Secara manusia yang diceritakan oleh beliau tadi, orang yang buat saya
sulit untuk percaya Tuhan Yesus. Tetapi didatangi Tuhan Yesus. Orang-orang seperti itu jadi Tuhan Yesus gak sabar. Ora kanten. Wis gak sabar. Pengen lihat orang-orang semakin banyak percaya kepadanya. Karena apa? Karena kedatangannya sudah semakin dekat. Amin. Ayo terus taat. Contoh ya, pada waktu Nuh membuat bahtera, sudah hujan, tapi tetap buat loh. Kita kira-kira tetap buat enggak? Musa, waktu nyebrang, dia ada di laut terbelah, dia jalan. Benar? Tahu kan kisahnya itu? Terbelah dulu. Yosua, wis podong ini pinggire loh. Buka? Belum. Nah, Yosua kan ngomong ini. Tuhan tak anteni loh, Tuhan sampai buka baru lewat. Gak buka, gak lewat aku Tuhan. Bisa enggak bisa gitu? Bisa. Tetapi Nuh, Musa, Yosua, semuanya sama satu. Mereka dengar dan mereka taat. Amin. Dulu Musa buka, loh Tuhan itu gak buka. Tapi Yosua tetap jalan. Pada waktu Yosua melangkah, buka enggak? Buka. Langkah lagi buka enggak? Buka. Ya kui. Tetapi kita kan pengen ini langsung kabeh ya Tuhan ya. Ya. Saya semakin tahu Tuhan yang pegang kendali semuanya. Hari ini enggak ngerti ya, banyak saya enggak ngerti. Tapi sedikit demi sedikit Tuhan singkapan sampai membuat saya heran, ajaib, luar biasa Tuhan itu. Amin. Ada bagiannya Tuhan, tetapi ada bagian kita. Mari sama-sama yuk singkirkan yang namanya tidak percaya. Efeknya mengerikan buat kita. Kita bisa terhilang, kita tidak bisa masuk. Tapi pada waktu kita tetap percaya, kita bisa mengalami heavenly realm itu. Surga itu bisa hadir, surga itu bisa menyapa, surga itu bisa menyembuhkan kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari kita panggil berdiri.